Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Sudah makan MBG hari ini? Belum. Ada yang puasa? Dapat puasa? Ada yang nggak masuk hari ini? Siapa? Rita, Kansa, yang tahu ini apa? Umreng MBG. Kalian tahu kira-kira apa yang akan saya lakukan dengan umreng MBG dan air dan lilin ini? Apa guys? Dulu waktu kecil saya pernah diajari bagaimana simulasi untuk menguras air laut. Jadi ada kemungkinan menurut teori fisika kita mungkin untuk menguras air laut. Kali ini akan kita perlihatkan simulasi bagaimana kita akan menguras air laut. Kita menggunakan simulasi dengan lilin. Kita mulai. Kita simulasikan air yang ada di ompreng MBG ini sebagai air laut. Dan kita akan menguras dengan gelas ini. Ada yang boleh maju untuk lihat. Kita simulasikan air ini sebagai air laut dan kita akan mengurasnya dengan api dan gelas ini. Kalian lihat airnya masuk ke dalam gelas? Ya. Menurut simulasi, ini terjadi karena api itu membutuhkan oksigen untuk terbakar. Kemudian ketika kita tutup apinya, maka api akan padam dan kemudian karena gelasnya tadi kosong, maka akan berusaha untuk mengisi ruang. Maka karena hanya ada air di bagian bawahnya, akses udara tidak ada, maka yang masuk adalah air. Kemudian bagaimana cara kita menguras air laut? Kita harus menggunakan api yang besar dan gelas yang ukuran besar untuk menguras air laut. Baik, itu tadi hanya pembukaan. Kemudian kita akan belajar tentang apa itu tekanan. Dalam hukum fisika, besarnya tekanan itu dipengaruhi oleh gaya yang diberikan dan luas permukaan. Semakin besar gaya yang diberikan, maka tekanan akan semakin besar, dan semakin besar permukaan satu benda, maka gaya yang diberikan akan semakin kecil. Jika kalian kurang bisa memahami konsep tersebut, saya meminta perwakilan salah satu orang untuk maju untuk mendemonstrasikan prinsip tekanan.
Oles. Saya butuh spidol. Di sini saya sudah memiliki 3 benda: jarum, spidol, dan pulpen. Masing-masing memiliki luas permukaan yang berbeda-beda. Mulai dari yang terbesar adalah spidol dengan luas permukaan kira-kira segini. Kemudian yang lebih kecil lagi ada pulpen, lebih kecil. Kemudian yang paling kecil adalah jarum. Kita akan memberikan gaya yang sama terhadap ketiga benda ini, dan teman kita akan merasakan gaya yang tekanan mana yang paling besar terhadap yang dirasakan oleh teman kita. Kita mulai dari kita akan memberikan tekanan dengan permukaan spidol. Kita menggunakan benda yang permukaannya lebih kecil dengan gaya yang sama. Kita akan coba menggunakan ujung pulpen, tentu lebih kecil, dengan gaya yang sama. Mulai meringis, artinya dia mulai kesakitan. Apakah tekanannya besar? Besar. Padahal gayanya sama. Saya memberikan gaya yang sama, tidak berbeda dengan gaya yang saya berikan dengan spidol. Yang terakhir, saya menggunakan jarum, sekali lagi dengan gaya yang sama. Kita akan lihat seberapa besar tekanan yang dihasilkan dengan jarum. Saking besar itu kan, belum sampai dia sudah. Kita mulai. Kita hitung. 1, 2, 3. Belum. Kita hitung dulu. 1, 3, 2, 1. Aman? Dari simulasi tersebut kita bisa merasakan dengan langsung seberapa pengaruh ujung dari suatu benda atau permukaan benda terhadap besarnya tekanan. Itulah mengapa ujung paku selalu dibuat tajam agar bisa masuk ke kayu atau ke tembok. Karena apa? Karena semakin tajam ujung paku, maka tekanan yang diberikan oleh palu akan disalurkan lebih besar. Bayangkan paku itu tumpul, maka tekanan yang diberikan palu akan tersebar ke seluruh permukaan paku. Akhirnya gaya yang diberikan berkurang atau lebih kecil. Begitu juga dengan pisau, gergaji, kapak, semua dibuat tajam agar apa? Agar tekanan lebih besar. Ya, Mas Olis? Terima kasih, silahkan duduk. Selanjutnya kita juga akan membahas tentang energi kinetik. Ada yang masih ingat apa itu energi kinetik? Energi kinetik adalah energi yang dihasilkan karena
pengaruh kecepatan suatu benda. Semakin cepat suatu benda, maka energi kinetik yang dimiliki semakin besar. Kita simulasikan, ada yang mau maju? Liane ya, Sokon. Yang lain? David, silakan maju, David. Kita simulasikan, kita berikan tekanan, kita berikan sebuah gaya kepada David, dan dia akan sebagai contoh objek yang akan kita berikan gaya. Energi kinetik adalah energi kinetik mengatakan bahwa semakin besar, semakin cepat besar kecepatan suatu benda, maka energi yang dihasilkan semakin besar. Contoh, kita mulai pukul David dengan kecepatan sedang. Gimana rasanya? Alay tenan ya, Pak. Kita berikan perbesar kecepatannya. Aman? Kita berikan kecepatan yang lebih besar. Aman? Maju. Kita akan coba dengan kecepatan yang lebih besar lagi. Bisa dihitung mundur? 3, 2, 1. Ada yang dengar suaranya? Ya. Bagaimana rasanya? Itulah mengapa kalian pernah lihat kecelakaan kendaraan? Semakin cepat laju kendaraan yang mana kecelakaan, maka kerusakan yang terjadi akan semakin parah. Kenapa? Karena energi yang dimiliki kendaraan tersebut pada saat itu adalah besar. Beda dengan kasusnya ketika kalian naik sepeda dengan kecepatan sedang kemudian menabrak tembok, kemungkinan sepeda itu tidak akan hancur. Akan tetapi ketika kalian naik motor dengan kecepatan mungkin 60 km per jam dan menabrak tembok, kemungkinan motornya akan. Itu adalah prinsip dari energi. Semakin besar kecepatan suatu benda, maka energi kinetiknya semakin besar. Silakan kembali ke tempat. Kemudian ada yang masih ingat energi potensial? Apa itu energi potensial? Lupa? Energi potensial adalah energi yang dihasilkan karena perbedaan ketinggian suatu benda. Semakin tinggi suatu benda, maka energi potensial yang dimiliki semakin besar. Semakin rendah suatu benda, maka energi potensialnya semakin kecil. Saya butuh relawan lagi. Azan, silakan maju. Kita akan simulasikan, ini adalah benda yang akan kita berikan gaya. Bersirai. Kita akan mensimulasikan, mempraktekkan seberapa pengaruh ketinggian benda terhadap tekanan atau energi potensial suatu benda. Kita mulai dari jarak atau ketinggian yang sedang.
teman kita akan sebagai relawan untuk merasakan energi potensial yang dimiliki oleh tas ini. Kita mulai dari yang ringan. Hitung 3, 2, 1. Masih hidup? Kita akan menambah ketinggian tas ini. Agar apa? Agar kita membuktikan bahwa semakin tinggi suatu benda, maka energi potensialnya semakin besar. Kita hitung mundur. 3, 2, 1. Masih hidup? Kita tambah lagi ketinggian benda ini. Kita hitung mundur lagi. 3, 2, 1. Apakah ada perbedaannya? Ada. Kita coba berikan yang lebih tinggi lagi. 3. Kita hitung mundur. Benar. Hitung mundur. 3. Aman? Aman. Silakan berdiri. Coba diceritakan Mas Azam, apakah benar teori bahwa energi potensial semakin tinggi suatu benda maka energi potensial yang dimiliki semakin besar? Benar banget. Terima kasih, silahkan kembali ke tempat. Baik anak-anak, mungkin sekian malam pembelajaran pada hari ini. Semoga dengan pembelajaran langsung seperti tadi kita lebih bisa memahami konsep-konsep teori dari pelajaran IPA dan akan mungkin berguna bagi kehidupan kita nanti. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.